kurang memberi waktu dan perhatian kepada anak. Nah, ini penting banget. Jadi zaman sekarang kan ayah dan bunda dua-duanya sering kali sibuk bekerja. Nah, ketika sibuk bekerja, pulang ke rumah, waktunya udah sempit, kita sudah capek. Nah, yang terjadi adalah tidak terasa orang tua itu kurang memberi waktu dan perhatian kepada anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ayah dan bunda? Ketemu lagi dengan saya Kak Eka Wardana. Saya adalah penulis buku cerita anak muslim dari Rumah Pensil Publisher. Nah ayah dan bunda, ketika mengasuh dan mendidik anak, kita harus banyak mengevaluasi dan mawas diri loh. Kenapa? Karena salah sedikit justru yang terjadi bukannya anak tambah dekat dengan kita, malah tambah jauh. Nah berikut ini saya akan coba sampaikan ada 10 hal yang membuat anak justru malah benci dan menjauh kepada orang tua. Yang salah adalah orang tuanya sendiri. Nah, apa saja? Yuk kita lihat satu persatu ya. Pertama adalah kalau orang tua menerapkan peraturan yang ketat dan sering ngomelin anak. Nah, udah peraturannya ketat, anak sering diomelin, apalagi kalau di depan umum. Nah, anak nggak suka hal yang kayak gitu. Nah, hal ini harus dihindari ya, ayah dan bunda. Membuat peraturan boleh, tapi jangan terlalu ketat banget sehingga anak tuh tidak bisa bergerak, tidak bisa ngapa-ngapain gitu. Nah, yang kedua adalah kurang memberi waktu dan perhatian kepada anak. Nah, ini penting banget. Jadi, zaman sekarang kan ayah dan bunda dua-duanya sering kali sibuk bekerja. Nah, ketika sibuk bekerja, pulang ke rumah, waktunya udah sempit, kita sudah capek. Nah, yang terjadi adalah tidak terasa orang tua itu kurang memberi waktu dan perhatian kepada anak. Jangankan menjadi temannya, jangankan main bersama dia, jangankan ngobrol bareng sama dia, sekadar bercakap-cakap ringan saja kadang-kadang kita udah nggak sempat. Nah, ini yang membuat anak akan jauh dari orang tua. Dan makin kelamaan kalau ini terjadi terus-menerus, itu akan membuat anak jadi sebel, jadi benci sama orang tuanya. Gawat ya. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah tidak memenuhi tuntutan anak. Nah, wajar kan kalau anak menginginkan sesuatu, dia minta sama orang tuanya, ma beliin mainan dong, ma beliin aku buku, ma aku pengen jalan-jalan, ma beliin es krim dan sebagainya. Nah, kalau tuntutan-tuntutan sederhana itu tidak kita penuhi, keseringan tidak kita penuhi, maka anak tidak suka. Nah, anak akan cenderung membuat pola membenci sikap orang tuanya tersebut. Nah, kalau sudah demikian, nanti yang lama-lama bukan sikapnya lagi yang dibenci, tapi malah justru pribadi orang tuanya yang tidak disukai anak. Nah, itu sangat harus dihindari oleh kita. Nah, kemudian apalagi yang keempat, ayah dan bunda, sikap orang tua yang dibenci oleh anak adalah ketika orang tua saling bertengkar di depan anak, saling berantem nih ayah dan bunda. Nah, berantemnya di depan anak. Hal itu membuat anak merasa takut. Dan yang sering terjadi adalah anak berusaha menengahi, udah papa mama jangan berantem dong gitu ya. Nah, bayangkan anak kecil yang tidak tahu masalah orang tua dan takut terjadi apa-apa dengan orang tuanya, berusaha menengahi. Nah, hal itu akan membuat anak tidak suka, benci kepada sikap orang tuanya seperti itu. Jadi tolong dihindari, kalaupun mau sedikit clash, jangan terdengar atau sampai dilihat oleh anak. Kalau bisa sih jangan clash sama sekali ya dan bunda. Sakinah mawaddah warahmah, amin ya. Kemudian yang kelima, hal yang tidak disukai anak dari orang tuanya yang membuat mereka akan makin lama makin membenci adalah pilih kasih. Nah, pilih kasih kepada anak yang satu dan mengabaikan anak yang lain. Hal ini membuat anak yang tidak terperhatikan akan merasa ditolak, akan merasa bahwa aku nggak diperluin sama ayah atau bunda, dan dari situ timbul rasa iri, cemburu kepada saudaranya. Nah, kalau udah
iri dan cemburu ini berarti sikap negatif. Kalau sudah sikap negatif yang timbul, dia akan merembet, akan sasarannya bukan cuma saudaranya lagi, tapi juga ayah dan bundanya. Nah, ini harus dihindari ayah dan bunda. Nah, ayah dan bunda itu sudah 5 hal yang tidak disukai dari anak kepada orang tuanya. Nah, masih ada 5 lagi nih. Ini juga tidak kalah pentingnya dan sering terjadi di keluarga kita. Mau tahu apa saja 5 hal tersebut? Tunggu video berikutnya dari saya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.